Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 3. Twinfield. Sebagai restoran termewah di Wrillfield City, di luar, mobil mewah bagaikan awan. Mereka yang bisa datang ke sini untuk makan adalah semua orang kelas atas di kota Wrillfield, entah kaya atau mahal. Pernikahan dan perayaan siapa? Jika Anda dapat meletakkan beberapa meja di sini, itu pasti sesuatu untuk dibanggakan. Sama seperti pesta pertunangan Kyu saat ini, tunangan Teresa Kyu, Leonard Chu, memilih lokasi di sini dan memesan 3 kamar pribadi dalam satu gerakan. Aku pergi, Teresa, tunangan ini luar biasa. Jelas bukan orang biasa yang mengadakan pesta pertunangan di The Twinfield. Orang-orang di keluarga Kyu berseru. Teresa Kyu mengangkat dagunya dengan bangga, tetapi dia merasa bangga di dalam hatinya. Ibunya Sylviana Wang juga tersenyum, tetapi dia masih berbicara dengan sopan tentang situasi umum, tidak sebaik menantu dari keluarga kelima. Segera, semua orang keluar dari The Twinfield. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjas hitam berjalan dan membuka pintu sambil tersenyum. "Bu, Ayah, Teresa, kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu. Apakah Anda puas dengan pengaturan ini?" "Puas dan puas, Leonard, kamu benar-benar tertarik." Sylviana Wang menyukai menantu di depannya, semakin dia menyukainya. Meskipun keluarga Leonard Chu bukanlah keluarga terpelajar seperti menantu dari 5 keluarga tua, dengan kekuasaan di tangan mereka, setidaknya mereka juga kaya dan kaya. Saat ini, uang mudah dilakukan. Terlebih lagi, perusahaan Leonard Chu masih bergerak di bidang real estate. Tak seorang pun di dunia tahu bahwa hal yang paling menguntungkan adalah terlibat dalam real estate. Proyek yang bagus bisa menghasilkan ratusan juta, yang jauh lebih kaya daripada Kyu. Orang ini, dia terlihat sangat energik. Seorang pria dengan penampilan berbakat, bibi keempatnya, kamu telah menemukan menantu yang baik. Kerabat di sekitarnya kembali tersanjung. Hanya keluarga Helen Kyu yang tetap diam, merasa sangat tidak nyaman. Beberapa paman dan bibi, tolong berhenti berdiri dan mengobrol di dalam. Leonard Chu mulai menyapa semua orang ke dalam restoran. Namun, pada saat ini, satu orang berlari dengan cemas dan berbisik kepada Leonard Chu, "Tuan Muda Chu, ini tidak baik, ada yang tidak beres. Tidak ada cukup ruangan. Meja depan meminta kami untuk mengubah satu atau kembali hari lain." "Apa? Saya? Perjamuan pertunangan, mari kita datang lagi di lain hari." Apakah dia berani berbicara? Leonard Chu langsung meledak saat mendengarnya, penuh amarah. Orang-orang di sekitar juga curiga saat melihat ini. Sylviana Wang khawatir dan bertanya, "Leonard, ada apa? Apakah ada yang salah?" Leonard Chu melambaikan tangannya, "Bu, tidak apa-apa. Menantu Anda baik-baik saja. Semua orang ikut denganku." Itu dia. Ketika mereka tiba di meja depan, keluarga Kyu dan rombongannya benar-benar dihentikan, mengatakan bahwa tidak ada cukup kamar pribadi, jadi mereka diminta untuk menggantinya. "Ubah adikmu. Aku akan memesan kamar pribadi ini malam ini. Di mana manajer Anda? Biarkan manajer Anda datang. Saya perjamuan pertunangan Leonard Chu. Siapa yang tidak berani menatapku?" Leonard Chu berteriak dengan marah. Kemudian, pelayan itu buru-buru pergi ke manajer. Setelah beberapa menit, pelayan dengan hormat membawa Leonard Chu dan keluarga Kyu ke kamar pribadi. "Wow, Leonard, luar biasa. Kamar pribadi mengatakan akan segera hadir." Sylviana,
Menantu laki-laki Anda pasti memiliki masa depan yang cerah. Teresa akan menjadi Nyonya Kuo di masa depan, nikmati kebahagiaannya. Orang-orang di sekitar lagi itu adalah putaran sanjungan. Keluarga Silviana Wang hampir tersenyum penuh kemenangan, dan Teresa Kiyu bahkan tersenyum bahagia di lengan tunangannya, dan berkata dengan suara yang manis, "Suamiku, kau luar biasa," dan semua orang tertawa. Leonard Chu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat ini, beberapa paman, ini hanya masalah sepele, tidak cukup. Lagi pula, manajer restoran dulunya adalah supir ayah saya, jadi dia tidak berani menunjukkan wajah ayah saya. Jadi, jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda baik, ayah saya baik. Aku tidak bisa. Saya seorang pelajar dan baru saja lulus dari universitas tahun ini. Leonard Chu berpura-pura rendah hati, tapi ini berpura-pura memberi nilai penuh. Ucapan ini kembali membuat semua orang kagum. Menjadi rendah hati dan tidak sombong bisa menjadi acara yang bagus. Teresa, dalam hidup ini, kamu sedang mencari orang yang tepat. Sungguh merupakan berkah keluarga Kiyu saya untuk memiliki menantu laki-laki ini. Pada saat ini, di atas meja anggur, keluarga Kiyu yang duduk di kursi atas berbicara. Evaluasi ini tidak diragukan lagi membuat Leonard Chu lebih bangga, dan keluarga keempat juga lebih mulia. Orang-orang memiliki psikologi perbandingan, dan lelaki tua dari keluarga Kiyu secara alami tidak senang dengan menantu dari keluarga keempat. Ayah, melihat apa yang kamu katakan, Ariel tidak buruk. Keluarga Kiyu kami mengalami kecelakaan. Berapa kali bantuan Ariel untuk melewati kesulitan? Tanpa Ariel, keluarga Kiyu kami tidak hari ini. Istri Benson Kiyu, Sienna Ma, tiba-tiba berkata. Orang tua itu tiba-tiba tersenyum, ya, Sienna Ma benar. Kami di keluarga Kiyu hari ini menyambut pelanggan baru, tetapi kami tidak boleh melupakan yang lama. Ariel, anak ini, aku sangat menyukainya pada pandangan pertama. Yang lulus dari sekolah pasca sarjana, apakah dia di bidang politik atau bisnis, prestasinya sama sekali tidak kalah dengan ayahnya. Hong Hong dari keluarga Kiyu kami juga dipercayakan kepada orang yang tepat. Dia menemukan menantu yang baik dan tidak mempermalukan keluarga Kiyu. Singkatnya, keluarga Kiyu kami memiliki 4 gadis berbunga kuning. Kecuali anak kedua yang masih bersekolah di usia muda, ketiga gadis lainnya kini sudah memiliki rumah. Menantu laki-laki ini, kecuali seseorang, adalah sisanya yang sangat saya puas. Orang tua itu berkata di meja. Anggota keluarga keempat dan kelima hanya merasa wajah mereka cerah, dan mereka senang mekar. Hanya keluarga Helen Kiyu yang menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menyusut di sana. Karena takut diperhatikan. Pada saat ini, di luar ruang pribadi, telepon manajer restoran tiba-tiba berdering. Ketika saya melihat ide penelepon, manajer itu langsung senang, dan kata-katanya menyanjung, seperti seorang hamba yang rendah hati. Tuan kedua, sudah selesai, semuanya sudah selesai. Apakah kamar presiden selalu dipesan? Hanya menunggu orang besar itu datang. Apa, kamu ingin mengosongkan tempat tersebut? Tidak lebih, tempat ini penuh dengan tamu terhormat, dengan identitas yang luar biasa. Sebelum manajer selesai berbicara, kutukan pihak lain datang dari telepon. Sudah kubilang, orang besar yang datang hari ini. Keramah tamahannya tidak bagus, tetapi Anda tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga hidup Anda. Raungan pelan datang dari pihak lain di telepon, lalu telepon ditutup. Terdengar bunyi bip yang tumpul. Manajer restoran tetap di tempatnya, wajahnya menjadi pucat dengan ketakutan dan keringat dingin di dahinya. Hari. Orang besar. Manajer restoran gemetar. Setelah itu,
dia tidak berani lalai, dan memerintahkan langsung untuk membersihkan tempat tersebut. Setiap orang, apapun status atau latar belakangnya, dan dimanapun makanan itu disantap, harus segera pergi. Namun, untuk semua ini, ruang pribadi semua orang di keluarga Qiu secara alami tidak tahu. Di atas meja anggur, Teresa Qiu dan Tanya Qiu, dua putri dari keluarga Qiu, dipuji oleh ayah atas suaminya, dan mereka semua dimuliakan. Hah? Di mana menantu dari putra ketiga? Kenapa kamu tidak datang? Saat ini, saya tidak tahu siapa yang bertanya. Sampai saat ini, seseorang memperhatikan bahwa Mark belum datang. Mungkin di depan Ariel Jiang dan Leonard. Saya merasa rendah diri, takut malu, dan merasa malu. Saya tidak bisa menyembunyikan diri di luar. Berani masuk. Hahaha, sampah adalah sampah, semua orang mengejek. Terutama Teresa Qiu dan Tanya Qiu, mereka merasa segar di hati mereka, melihat Qiu yang tertunduk dan diam dengan ekspresi kemenangan. Helen. Karena kecantikannya, Helen Qiu telah merampas terlalu banyak pusat perhatian sejak dia masih kecil. Jadi bagi saudari ketiga ini, Teresa Qiu dan Tanya Qiu telah lama melihatnya tidak menyenangkan mata mereka, dan mereka telah mengunjungi Qiu sejak mereka masih muda. Semua jenis kecemburuan yang Helen tujukan padanya secara sengaja atau tidak sengaja. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, mereka hanya merasa kasihan dan meremehkan Helen Qiu. 30 tahun di timur, 30 tahun di sungai. Oh. Helen Qiu, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda terlihat baik? Bukankah aku menikah dengan seorang pengecut? Istrimu adalah suamimu. Mulai sekarang, kamu ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh saudari-saudari kita selamanya, dan kamu tidak akan bisa mengangkat kepala di keluarga Qiu sepanjang hidupmu. Teresa Qiu dan Tanya Qiu mencibir di dalam hati mereka, dengan ekspresi kemenangan di wajah mereka. Hari yang enak, malas, tidak berguna, boros, selamat, kenapa kamu menyebut dia? Pada saat ini, orang tua keluarga Qiu memberikan suara yang dalam, dan tidak ada yang berani menyebut Mark untuk sementara waktu. Setelah itu, orang tua Qiu terus berbicara. Singkatnya, hari ini, saya sangat senang dengan Simpson Qiu. Saya senang menemukan menantu seperti Ariel Jiang dan Leonard untuk putri kami di keluarga Qiu. Kedua menantu laki-laki ini adalah kemuliaan keluarga Qiu kami. Ayo, cangkir pertama ini, keluarga Qiu kita, hormati dua menantu yang baik ini. Keluarga Qiu memimpin bersulang. Namun, saat semua orang bangkit untuk mengangkat kacamata mereka, dan ketika perjamuan mencapai klimaksnya, pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan pelayan bergegas masuk. Tuan, adikmu, siapa yang membiarkanmu masuk? Apa kau tidak melihat kami minum lagi? Leonard Chu sangat marah, jelas marah atas gangguan mendadak pelayan itu. Pelayannya juga agak kesal. Orang ini berpura-pura kecanduan, dan dia tidak menyelamatkan wajahnya. Dia berkata langsung, Tuan Chu, maaf, ada tamu di sini hari ini, The Twinville saya akan segera dibersihkan, silakan pergi. Semua orang gemetar. Pelayan mengatakan ini dengan sopan, tapi hanya satu artinya membiarkan mereka pergi. Gelas anggur Cuen yang terbang ke mulutnya tergantung di udara pada saat itu, dan seluruh orang itu bingung. Izin, adikmu. Perjamuan pertunangan baru saja mencapai klimaksnya, dan ibu mertua serta ayah mertua tua berada tepat di depan mereka. Ibu mertua istri baru saja minum. Nima belum selesai berpura-pura, jadi akankah kita pergi? Sun, Leonard Chu hampir meledak di hatinya saat itu.
Akan sangat memalukan jika Nima tersingkir setelah setengah jalan melalui pesta pertunangan di depan kerabat. Wajah Leonard Chu pucat, dan dia merasa malu dengan matahari di hatinya, terus-menerus memarahi ibunya. Wajah Teresa Kiyu juga tidak tampan. Leonard, ada apa? Bisakah kita makan di sini? Leonard Chu melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, Teresa. Hal-hal kecil, suamimu bisa melakukannya. Tapi Tuan, ini adalah perintah di atas. Saya akan mengikuti perintah ibumu dan memberitahu manajer Anda bahwa saya adalah putra Friedman Chu, Leonard Chu. Untuk mengusirku, ya, biarkan dia datang sendiri. Saya ingin melihat apakah dia memiliki keberanian. Leonard Chu sangat marah. Jika dia tersingkir di pesta pertunangan, mengapa dia tidak tahu malu? Di mana kerabat istri? Leonard, kamu baik-baik saja? Haruskah kita pindah rumah? Simon Kiyu, bos keluarga Kiyu, khawatir. Paman, tidak apa-apa, lanjutkan makan. Manajer ini dulunya adalah supir saya, dia tidak berani mengantar kami. Iya, tidak apa-apa. Semua orang terus makan. Keluarga Leonard bukanlah orang biasa, dia menyelesaikan masalah kecil ini. Silviana Wang juga tersenyum dan mengitari lapangan. Bagaimanapun, hari ini adalah pernikahan keluarga tertua keempatnya. Jika itu kacau, dia harus mengikuti dengan malu. Semua orang di keluarga Kiyu terus makan, dan pelayan itu tidak ada hubungannya dengan permintaan Leonard Chu. Saya takut saya akan menyinggung putra seorang pria besar, jadi saya segera melapor kepada manajer. Manajer, ada tamu yang tidak bisa pergi. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah putra Friedman Chu dan menelepon untuk menemuimu. F***CK, kamu memanggilku dengan nama? Beri dia wajah. Ketika manajer mendengar ini, Dang bahkan meledak. Seorang anak laki-laki berbulu kecil, benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang manusia, menendang hidungnya di wajahnya. Katakan padanya bahwa dia ada di sini hari ini, jadi keluarlah. Aku lumpuh, sutradara mengundang 4 orang, dan bajingan kecil tidak bisa menyembuhkannya. Melewati instruksi saya, jika mereka tidak pergi, mereka akan membiarkan satpam memberi makan dan langsung membuangnya. Apakah kamu mendengar? Manajer ini jelas juga marah. Baru saja, dia dimarahi oleh manajer untuk sementara waktu. Dia sedang dalam mood yang buruk. Sekarang seorang bocah lelaki yang masih bersekolah telah bertabur liar di kepalanya. Kenapa dia tidak marah? Bersambung.